Bismillahirrahmanirrahim. Taklim kita ini masih menyambung taklim kemarin, tapi cenderung ke amalan. Perkara ilmu laduni. Lugju mau merasyatin Nabi Al-Qaidir bil ilmu laduni. Misteri atau amalan ilmu laduni Nabi Al-Qaidir alaihissalam. Bab 2 ya, masih ada satu bab lagi. Insya Allah ini ada amalan yang perlu kita pahami. Karena biar gimana paling banyak amalan itu diambil daripada Nabi Qaidir. Bahkan diabadikan di Quran khususnya amalan-amalannya. Langsung saja ke tajuk risalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan habibi, hamdal mustafirin, hamdan yu'asi, yu'amahu, yu'kafi, mazidah. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baitihi juriyatihi ajmain. Kita lafazkan dulu sebelum taklim. Kita kuatkan kembali keislaman kita dengan syahadatain dan talqin dzikir. Sama-sama luruskan niat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Sholawatumi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Istighfar. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Ilahi anta maksudi waridloka matlubi atini mahabataka wa ma'rifataka toharo la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Nabi isbat la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ilaha diniyah sholihi wa ilaha droti Syekh Abdul Qadir Jailani di syafaat Nabi Muhammad biidznillah wadidullahi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir taqdi hajatina. Wa khususan Abah Ruhi Nur Muhammadin khususan Nabi Yunaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus hadiri al-madi kalifatul radin wabil khusus arwahi juriyatihi wa khususan arwahi muslimin mu'minin wa muslimin. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka min kulli dzanbina tub alaika minhu summa uduti fiha wa astaghfiruka lima wa'adatika bihi min nafsi summa ahlaful bihi astaghfiruka lima ardatu wajhal karimin.
faqalatahu gairuka wa astaghfiruka min kulli nikmatin an anta alaiha alayya fasta anta biha ala masyatika wa astaghfiruka ya alimal ghaibi wasyahadati min kulli dzanbin ataituhu fi dia innahari wa sawadil laili fil malain wal qalain wasirin wa alan niyatin ya halin. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampun kepadamu dari segala dosa yang mana aku telah bertaubat kepadamu, namun aku mengulanginya lagi. Sesungguhnya aku mohon ampun kepadamu atas apa yang aku telah berjanji kepadamu, kemudian aku khilaf kepadamu. Sesungguhnya aku memohon ampun kepadamu atas apa yang telah aku maksudkan untuk berbakti hanya kepadamu, kemudian ada sesuatu selain darimu yang mencampurinya. Sesungguhnya aku mohon ampun kepadamu atas semua nikmat yang telah engkau berikan kepadaku, namun aku gunakan untuk bermaksiat kepadamu. Sesungguhnya aku memohon kepadamu, wahai Zat yang maha mengetahui alam gaib dan alam nyata, dari setiap dosa yang aku lakukan di siang hari dan di waktu malam, dalam keadaan ramai dan dalam keadaan sepi, dalam keadaan sembunyi dan terang-terangan, wahai Zat yang maha sangat mengampuni. Rabbi syari sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur alhamdulillah, hari ini kita masih bisa diberi waktu datang ke tempat ini, tentunya untuk berthalibul ilmi. Mudah-mudahan amalan ini bermanfaat untuk kita bisa amalkan dan Allah meridhoinya. Amma ba'du, langsung saja tidak memperbanyak mukadimah, kita ke tajuk ilmu risalah ini. Tadi sudah disebut yang kita akan bahas, Ruhju mimarasatin Nabiyil Khaidir fi al-alimil laduni, misteri amalan ilmu laduni dari Nabi Khaidir alaihissalam. Bab 2 ini banyak amalan, insya Allah banyak manfaatnya untuk kehidupan sekarang. Amma ba'du, secara epistemologis, secara ilmu itu terbagi menjadi 2 kategori ya. Yang pertama syariah dan yang kedua gairu syariah. Ilmu syariah berasal dari Nabi dan tak bisa diperoleh hanya melalui akal manusia, nggak bisa. Syariah itu ada ketentuannya. Menurut Hujatul Islam Al-Ghazali, semua ilmu itu terpuji, Pak, dan terdiri dari pokok-pokok, cabang-cabang, penyempurnaannya. Di antaranya pokok-pokok ilmu itu tentunya tidak ada lain adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma, ya, Atsyar sahabat, ya, terus Sunnah. Kenapa ke Sunnah, Pak? Kenapa ke Atsyar sahabat? Karena sahabat mengetahui wahyu, ya, bertemu dengan Nabi. Nah, tentu tidak bisa dijangkau oleh orang lain, kita nggak bertemu kan, ya. Itu pokok ilmu. Apa aja ilmu dari sana sebetulnya. Yang kedua cabang yang disebut furu. Furu ini berkaitan dengan pengertian-pengertian yang dipahami akal, itu furu. Maka berkembang ilmu-ilmu yang umum. Yang ketiga ilmu yang berkaitan dengan kemaslahatan dunia yang diajarkan oleh para fuqaha fikih, ya.
Yang keempat, ilmu yang berkaitan dengan akhirat. Tentunya ilmu tentang hati. Berkaitan dengan akhirat itu hati. Kaitannya nanti aplikasinya ke akhlak. Tentu ini semua baik yang diridhoi atau dibenci Allah dijabarkan kepada akhlak. Yang kelima, muqaddimah. Ilmu yang digunakan sebagai alat dalam bahasa. Itu namanya muqaddimah. Kenapa perlu mempelajari bahasa? Karena memahami Al-Quran dan Sunnah, keduanya diturunkan dalam bahasa Arab kan. Itu namanya ilmu muqaddimah ya, dalam Islam. Yang keenam, penyempurna. Ini mencakup ilmu Al-Quran, qiraat, tafsir, usul fikih, ilmu hadis dan riwayatnya. Yang ketujuh, ghairu syariah adalah ilmu yang bersumber dari akal, baik secara daruri, instinktif maupun ihtisab, belajar. Itu penjabaran daripada pemecahan ilmu, termasuk pokok, cabang-cabangnya dan penyempurnaannya ya. Nah, kalau kita bahas secara ontologis, Al-Ghazali menjabarkan ilmu itu membagi menjadi beberapa jenis ya. Di antaranya ada 2 jenis yang perlu kita pahami. Secara ontologis ilmu itu ada ilmu yang disebut fardu ain. Ya. Ilmu yang wajib tuh. Wajib dipelajari untuk melaksanakan tugas akhirat seperti, ada yang tahu fardu ain? Ilmu tauhid itu fardu ain, Pak, wajib. Enggak bisa enggak. Juga syariat, ya wajib tuh. Yang kedua, fardu kifayah. Fardu kifayah itu ilmu yang berhubungan dengan urusan dunia. Tidak wajib Pak, Bapak belajar ilmu kimia, ilmu teknik, itu tidak wajib. Arti kata yang wajib justru yang fardu ain itu ilmu tauhid dan syariat. Hati-hati Pak. Kalau kita merasa muslim, kita mau wajibkan ilmu di luar itu, berdosa kita. Ya. Seperti datang ke mari, thalibul ilmi itu mengkaji ilmu yang wajib. Ya. Kalau antum di ekonomi itu ilmu fardu kifayah. Ya. Beda lagi Pak. Iya. Tapi ilmu yang tidak wajib ini di kondisi sekarang harus dipenuhi oleh sebagian orang. Kenapa? Sebagian nih. Agar masyarakat dapat menjalankan kehidupan dengan baik. Ini makanya fardu kifayah. Tidak semuanya tidak boleh, ya. Sedangkan ilmu secara aksiologis, action nih, Al-Ghazali menjabarkannya begini. Menilai ilmu dengan pendekatan aksiologisnya, ilmu syariah dianggap terpuji secara keseluruhan. Sedangkan ghairu syariah dapat terpuji juga bisa tercela atau mubah. Tergantung pada konteksnya. Karena ilmu itu sendiri tidak tercela, tetapi bisa tercela jika menyampaikan kepada bahaya, merugikan pemiliknya atau tidak bermanfaat. Ya. Karenanya Hujatul Islam Al-Ghazali melibatkan ilmu sebagai jalan menuju kemaslahatan dunia wal akhirah. Bukan dunia saja atau bukan akhirat saja. Karena itu ilmu dan ibadah harus saling terkait. Ya. Kenapa? Karena semua dipelajari yang pada dasarnya bertujuan untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah. Itu sebabnya kebenaran ilmu menurut Al-Ghazali juga ya terbagi menjadi kebenaran konkret yang dapat diketahui melalui panca indera dan akal, serta kebenaran yang abstrak, taklid saja terhadap Quran yang hanya dicapai di atas ketaklid dan Quran tadi bagi awam adalah dengan melalui ilham, biasa disebut mukasyafah. Justru itu ilmu yang paling kuat. Ya. Ini merupakan pengungkapan langsung dari Allah kepada hambanya. Itulah yang disebut ilmu laduni. Ada di Quran itu.
Jadi ilmu yang paling kuat adalah ilmu yang tidak dipelajari tapi datang langsung ke kalbu manusia. Kalau di Nabi namanya wahyu, kalau di orang namanya ilham. Ya, nah, itu yang paling kuat Pak ilmunya. Karena dulu kan nggak ada orang yang belajar Pak, atau pinter aja. Cikal bakal profesor itu dari orang yang mendapatkan wahyu dan ilham. Nah, ya, ini sudah dong jabarkan. Itulah yang disebut ilmu laduni. Ilmu yang tidak berat dipelajari, tahu-tahu bisa aja. Itu yang disebut ilham. Ilmu yang diperoleh melalui ilham itu harus ada proses. Prosesnya yaitu tazkiyatun nafs. Pembersihan kolbu. Ya tadi kita membersihkan kolbu terus supaya dapat insting yang bagus. Ya. Tazkiyatun nafs itu ada di syariat. Nah, ya. Jadi ilham itu harus didasari dengan ilmu yang disebut tazkiyatun nafs. Nah, prosesnya penyempurnaan wahyu, penyempurnaan jiwa merupakan ilmu yang paling tinggi itu, ya, yang didapatkan melalui wahyu atau ilham atas kedekatan hambanya kepada Allah. Di antara ilmu yang diberikan hidayah kepada seorang nabi, yang paling kuat berada di Nabi Khidir alaihissalam, secara khusus ilmu laduni namanya. Dikenal sebagai salah satu nabi utusan Allah yang paling khusus mendapatkan ilmu laduni. Kalau ditanya yang paling khusus mendapatkan ilmu ilham atau laduni, ilham itu laduni Pak, adalah Nabi Khidir alaihissalam. Ya. Nah pertanyaannya, kalau kita mengkaji asal usul Nabi Khidir, ada yang tahu sejarahnya Pak terkait orang Minang. Hati-hati Pak. Makanya cocok banget kita mengamalkan ilmu laduni. Ya. Karena itu ilmu laduni itu ilmu yang tidak mau menjadi peluru. Dia bersembunyi di kokang di belakang. Orang Minang kan gitu Pak, nggak mau dia di depan. Ya. Kenapa? Kenapa cocok dengan orang Minang? Karena Nabi Khidir, Talatu namanya, ya, bin Balyah, bin Nuh. Sejarahnya gitu Pak. Dia anak dari Pangeran Du. Ada yang tahu? Nabi Zulkarnain alaihissalam. Ya. Beliau itu yang melarikan diri atau tidak mau diberikan sebagai raja Pak. Maka dia menjadi sufi muni yang doanya hanya satu, tidak mau meminta kekayaan tapi ingin mengetahui sampai dia kiamat dunia. Maka sering jadi perdebatan, Nabi ini masih hidup atau tidak. Sebagian ulama menyebutnya Nabi Khidir ini masih hidup. Ya, alaihissalam. Ya. Nanti secara jelas asal usulnya jabarkan, ya, supaya kita bisa wasilah. Ingat nama Khidir itu bukan nama asli, itu simbol. Jadi kalau antum bersalawat ke nama simbol itu enggak tepat. Ya. Misalnya namanya Datuk Malili Alam. Pak khususon Datuk Malili Alam kok bisa banyak Pak. Ya, itu kita mesti ilmui, ya. Karena berwasilah, karena Nabi Khidir juga bisa dijadikan wasilah. Banyak permohonan doa itu yang sifatnya mustajab tersandarkan kepada ilmu laduni tadi, kepada Nabi Khidir tadi. Ya. Jadi ilmu yang diperoleh melalui ilham itu sangat kuat Pak. Di antaranya yang diutus oleh Allah Nabi Khidir alaihissalam. Diceritakan, diriwayatkan, dikisahkan dalam berbagai ayat Al-Quran loh. Ya. Bahkan diabadikan Nabi Khidir di Al-Quran. Ya. Berarti Nabi Khidir ini mutlak keberadaannya. Ya, mutlak keberadaannya Pak. Dan bisa dijadikan teladan setelah keteladanan tertinggi kepada Rasulullah SAW. Ya.
Dia merupakan utusan Allah juga yang paling khusus, khususnya dalam ilmu laduni. Diceritakan dalam berbagai Al-Quran, hadis yang sahih, ada banyak kisah, riwayat yang dapat dijadikan teladan, ya. Sampai saat ini, Pak, karena sifat Nabi Khidir ini sampai kiamat, amalan ruhaninya. Bahkan Nabi Khidir alaihissalam dipercaya masih hidup sampai kini. Sebagian ulama ya, nanti anu jabarkan ulama mana yang menganggap Nabi Khidir sudah meninggal atau yang masih hidup sampai saat ini. Ada satu lagi Nabi yang masih hidup itu, yang sejaman dengan Nabi Khidir. Ya. Lantas, kalau ada yang bertanya, siapakah Khidir alaihissalam ini? Hingga kini, ya, keberadaan dari Nabi Khidir alaihissalam masih misterius. Ya. Anggap aja misterius. Judul kaji kan. Beberapa ulama memberikan pendapat yang berbeda. Tapi itu perbedaan tidak dijadikan khilafiyah untuk kita. Wallahu a'lam. Khususnya tentang keberadaan Nabi Khidir. Ada sebagian pendapat yang menyebut bahwa beliau masih terus hidup hingga hari kiamat tiba. Dalam kisah Quran itu dijelaskan gamblang, Pak. Nabi Khidir alaihissalam khususnya dimuat di Al-Kahfi 60 sampai dengan 82 itu terkait Nabi Musa itu belajar, guru Nabi Musa itu Nabi Khidir perkara ruhaninya. Tapi yang dibaca hari ini 60 sampai 64 saja diulang kaji yang kemarin mendasari taklim kita. Al-Kahfi 60 sampai dengan 64. Iqra Iqbal. Bismillah. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا. Dan ingatlah ketika Musa berkata pada muridnya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai pertemuan dua buah lautan, atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun. Maka tatkala mereka sampai ke pertemuan dua buah laut itu, mereka lalai akan ikannya. Lalu ikan itu
menjawab, tahukah kamu, tatkala kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka sesungguhnya aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak adalah yang melupakan aku untuk menceritakannya kecuali Syaitan, dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali. Musa berkata, itulah tempat yang kita cari. Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Dan ingatlah selanjutnya ketika Musa berkata kepada muridnya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua buah laut, atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun. Dia mencari guru. Karena banyak orang mengamalkannya Nabi Khidir itu di tepian pantai. Ya, di sungai, tepian pantai, di selat gitu ya. Langsung saja ke tajuk risalah sebelum memahami di Quran ini. Ini hadis sebetulnya yang disampaikannya. Di antara karomah, fadilah, keistimewaan Nabi Khidir alaihissalam yang disebut ilmu laduni atau ladunka adalah sebagai berikut. Ini diamalkan oleh Rasulullah untuk kita. Jadi ini termasuk hadis sahih yang disampaikan. Pertama, yuarfu bimu marasatihil wa alati lil goyati mutamatilati bi tilawatil istighfari wal adiyati wal zikri zikrullah. Jadi terkenal karena amalannya membaca istighfar, doa dan berzikir yang mustajab. Itu doa-doa dari Nabi Khidir. Banyak dipetik sampai sekarang amalan itu. Ya, oleh umat muslim. Jadi doa istighfar, zikir itu mustajab. Ya. Ternyata Nabi Khidir itu usul sebuah amalan yang sangat mustajab dari beliau. Ini kata Nabi, apabila dilakukan istiqomah secara rutin dengan diilmui yang benar, membaca istighfar, doa, zikir, bacaan Nabi Khidir ini, insya Allah terkabul hajat antum. Maka banyak yang mengamalkannya. Ya. Bacaan doa Nabi Khidir yang bisa mengabulkan segala hajat, yaitu tadi di awal baca istighfarnya. Mudah-mudahan Allah meridhoi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka min kulli dhanbin tubla alaika minhu summa uduti fiha astaghfiruka lima wa'adutika bihi min nafsi summa ahlatu fika fihi wa astaghfiruka lima ardatu wajahlaka karimi faqalaqtahu ghairuka wa astaghfiruka min kulli nikmatan an'amta alaiha alayya wasta'antu biha ala mistika ala ma'asyiatika wa astaghfiruka ya alimal ghaibi wa syahadati min kulli dhanbin ataituhu fi diyaika innahari wa syawadi laila bil malain ka qalakin syirin wa alanayatin ya halin. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampun kepadamu dari segala dosa yang mana aku telah bertobat kepadamu dari segala dosa, namun aku mengulanginya lagi. Ya. Sesungguhnya aku memohon ampun kepadamu atas apa yang aku telah berjanji kepadamu, kemudian aku khilaf kepadamu. Sesungguhnya aku memohon ampun kepadamu atas apa yang telah aku maksudkan untuk berbakti hanya kepadamu, kemudian ada sesuatu selain dirimu yang mencampurinya. Sesungguhnya aku memohon ampun kepadamu atas semua nikmat yang telah engkau berikan kepadaku, namun aku gunakan untuk bermaksiat kepadamu.
Sesungguhnya aku memohon kepadamu, wahai Zat yang maha mengetahui alam gaib dan alam nyata, dari setiap dosa yang aku lakukan di siang hari dan di waktu malam, dalam keadaan ramai, dalam keadaan sepi, dalam keadaan sembunyi dan terang-terangan. Wahai Zat yang maha sangat mengampuni. Ini doanya asli, Pak. Banyak orang memetik sedikit-sedikit tuh. Ya. Jadi sebaiknya diamalkan doa ini. Ya. Kalau Syahidul Istighfar itu dari Nabi langsung. Ya. Itu perlu yang disebut amalan-amalan makomat derajat yang tinggi. Kalau doa ini awam, insya Allah makbul. Jadi Syahidul Istighfar perlu derajat. Kalau derajatnya belum tinggi, nggak bisa Syahidul Istighfar, harus 1000 istighfar. Maka disebut induknya istighfar. Jadi perlu pangkat. Dan istighfar itu kadangkala istilahnya bisa tidak menjadi ismu azam kalau kita menganggap hal itu tidak sembarangan aja diobral. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, kan gitu kan. Sedangkan doa ini maknanya secara logika jelas. Ya. Akal kita jelas. Kenapa kita berbuat dosa? Disebut juga alasannya begini-begini karena kelemahan kita, kefakiran kita. Karena ada faktor lain, ya. Insya Allah makbul. Jadi itulah doa istighfar kita yang sangat penting untuk diamalkan di kondisi sekarang. Itulah istighfar Khidir namanya. Khidir tahu nggak nama asalnya? Simbol apa Khidir? Khidir itu artinya hijau. Itu sering dipakai oleh Nabi yang paling disukai. Hijau. Arti Khidir itu hijau. Ya. Jadi kalau orang dipakai hijau itu sering hilang. Karena Khidir itu mudah sekali menghilang dan sulit sekali untuk melihatnya secara mata. Karena ilmu mukasyafahnya, ketertutupannya terhadap awam itu sangat tinggi. Bisa berubah rupa, Pak Khidir. Rahmat Allah memberikannya begitu. Setelah doa istighfar tadi, menurut amalan, Nabi mengajarinya, Rasulullah SAW, selanjutnya lapatkan zikir 10. Setelah istighfar tadi, lapatkan zikir 10. Ini bukan ijazah, Pak. Ya. Secara eksplisit ada di Quran ini amalannya. Paham ya? Dan langsung disampaikan oleh Rasulullah. Setelah membaca istighfar Khidir, lapatkan 10 zikir dari kalimat yang diucapkan Nabi Khidir alaihissalam. Amalan zikir Khidir ini diriwayatkan Khidir mendapatkan dari malaikat, ya, yang kemudian diajarkan langsung kepada Nabi Khidir alaihissalam. Zikir ini dibaca setiap hari sebanyak 10 kali. Satu hari 10 kali, ya. Itu amalannya. Kalimatnya yang pertama, lafaz pertama. Ya man la yasahuluhu syai'un syu'e'un. Sya'in. Nah, wahai Zat yang tidak disibukkan oleh satu urusan dari urusan lainnya. Jadi yang dibacanya itu tidak putus 10 dulu. Satu lafaz pertama 10. Paham ya? Setelah istighfar satu kali tadi, istighfar Khidir. Nanti share istighfarnya. Tapi penegasan zikir 10 dari Khidir ini disampaikan Rasulullah itu 10-10 adalah yaman layakhuluhu syai'un ansyu'ain. Wahai Zat yang tidak disibukkan oleh satu urusan dari urusan lainnya. 10 kali diulang dalam zikir. Lafaz terdengar oleh telinga sendiri. Ya.
Lafaz kedua, yaman huwa fi kulli yaumin fi sya'in. Wahai zat yang setiap hari berada dalam satu urusan. Wahai zat yang setiap hari berada dalam satu urusan. Yaman huwa fi kulli yaumin fi sya'in. Itu lafadznya yang kedua 10 kali. Lafadz ketiga atau kalimat ketiga, yaman huwa kulla yaumin fi sya'nin. Ulang. Yaman huwa kulla yaumin fi sya'nin. Wahai zat yang selalu sibuk mengatur segala urusan di setiap hari. Itu artinya 10 kali. Lafadz keempat, ya syami'a kulil aswati. Ya syami'a kulil aswati. Wahai zat yang maha mendengar segala suara. Yang kelima, ya mujibat da'wat. Andong sering mengucapkan ini. Ya mujibat da'wat. Wahai zat yang maha mengabulkan segala doa. Ya. Yang keenam, ya qadiyal hajat. Andong juga menyampaikan sering. Yang keenam, ya qadiyal hajat. Wahai zat yang maha memenuhi segala kebutuhan. Lafaz ketujuh, ya mubdi'a kulil batin. Ya mubdi'a kulil batin. Wahai zat yang maha memulai segala ciptaan. Lafaz ke-8, ya waliyu hasanatun. Ya waliyu hasanatun. Ya waliyu hasanatun. Berapa kali? 10 kali. Tiap lafaz itu artinya, wahai zat yang maha menguasai segala kebaikan. Lafaz ke-9, ya dafiyal baliyat. Andung sering menyampaikan, kenapa andung dipotong mengambil beberapa inti? Ya. Karena kekuatan kita harus tahu ilmunya dulu. Ya, harus diilmui dulu. Kalau diambil satu persatu, maka sifatnya menjadi awam. Paham ya? Itu kearifan seorang guru. Ya, sekarang full sebaiknya amalin. Karena dasar ilmunya ada. Siapa Khidir itu sebenarnya? Karena dilandasi dengan istighfar. Zikir ini harus dilandasi dengan istighfar Khidir. Duduk ya. Ini yang disampaikan kata Rasulullah. Ya, kata Rasulullah begitu. Maka disebut doa ini menjadi mustajab. Yang ke-9, ya dafiyal baliyat. Wahai zat yang maha menolak segala musibah dan bencana. 10 lafadzkan tuh. Terakhir lafadz ke-10, ya nuratul ardi wa asyamawati. Ya nuratul ardi wa asyamawati. Ya nuratul ardi wa asyamawati. Bisa saja, wahai zat yang menjadi cahaya bumi dan langit. Itu lafaz zikir 10 dari zikir Khidir. Sampai Pak? Ya. Nah. Selanjutnya setelah membaca zikir, ya, dibaca doa memohon perlindungan, kemudahan rezeki. Lanjutkan doa ini. Doa perlindungan dan memudahkan rezeki. Ya. Di antaranya doanya adalah Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la syarifus syu'a illallah. Bismillah masyaallah makana min nikmatin fa minallah. Bismillah masyaallah la haula wala quwata illa billahil alil azim. Ngurang dari atas ya. Bismillahi masyaallah
la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasarifu syu'allah. Bismillah masyaallah maka min nikmatin fa minallah. Bismillah masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini nggak mungkin mendapatkan istidraj karena ada hak Allah. Karena ada hak Allah. Kalau tidak pakai hak Allah, maka semua rezeki dapat, Pak. Rezeki jelek juga dapat. Tapi kita kena pertanggungjawaban. Ulang. Doa memohon perlindungan setelah zikir 10. Dan doa memudahkan rezeki, bukan jemput rezeki ya. Kalau jemput rezeki itu awam. Sebelumnya udah kaji, doa mustajab menyebut rezeki. Kalau khadir itu mustajab, ya langsung. Kadangkala kita tidak belajar, tahu-tahu bisa aja. Kadangkala maaf kita tidak ikhtiar, tahu-tahu ada aja. Walaupun itu diantar, sama ya. Jadi doa permohonan perlindungan setelah zikir 10 sebelumnya istighfar khadir. Nah, dan akan memudahkan datangnya rezeki itu dimulai dengan Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu syu'a illallah. Bismillah masyaallah maka min nikmatin fa minallah. Bismillah masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dengan nama Allah. Artinya apapun yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Jelas kalau Allah berkehendak pasti terjadi. Tidak ada yang dapat menolak keburukan selain Allah. Dengan nama Allah, apapun yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Segala nikmat yang ada berasal dari Allah. Dengan nama Allah, apapun yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Makna artinya aja berbeda, Pak, dari kebanyakan doa kita. Masya Allah. Itulah doa kita. Doa perlindungan, doa mendatangkan rezeki. Di antara contoh yang lainnya doanya ada hadis. Ketika Ali bin Abu Thalib sedang tawaf mengelilingi Ka'bah, dia melihat ada seorang yang sedang bergelayut memegang penutup kiswah di Ka'bah. Nah, itu sering dipraktekin orang-orang Indonesia, maka sering digebukin. Ya. Jadi bergelayut ditarik-tarik kiswah itu. Ali bin Abi Thalib takjub kepada orang itu. Sahabat tuh. Dan berkata pada orang itu karena mendengar doanya. Wahai hamba Allah, doamu ini sungguh mustajab dan dahsyat. Saya pernah mendengarnya doa antum. Doanya adalah sebagai berikut. Syarat doa ini dipraktekannya. Antum harus pergi ke Mekah, mahal. Langsung jadi itu, Pak. Kok indah di Madinah doanya tapi nggak dekat ke kiswah. Geser kiswah. Baca doa ini. Itu doa khidir. Dan hadisnya sahih. Ya, perawinya jelas. Apa doanya? Yaman la yashagaluhu syami'a an syam'in. Yaman la tukhlituhul masyailu. Yaman la yatabarramu bi ilhahil malihina. Adzikni burda ahuka wa halawati rahmatika. Wahai zat yang tidak disibukkan pendengarannya dengan pendengaran lain. Wahai zat yang tidak pernah salah memberi kepada banyak orang yang meminta. Wahai zat yang tidak pernah bosan mendengar permintaan hambanya yang terus menerus. Berikanlah aku rasa sejuknya ampunanmu dan manisnya rahmatmu. Itu artinya.
Kemudian orang yang berdoa tadi berbicara kepada Ali, apakah kamu sudah pernah mendengarnya? Tanya lelaki itu. Ya, saya pernah mendengarnya dari Rasulullah. Senyum saja tuh orang itu yang berdoa tadi. Ya. Jawab Ali. Lalu lelaki itu berkata, gunakan doa ini di setiap akhir sholat. Ada keringanan. Tidak perlukah Mekah? Kok digantung mandong? Enggak, karena dia mengucapkannya begitu. Orang tadi itu mengucapkan itu. Gunakan doa ini di setiap akhir sholat. Demi zat yang jiwa Khidir ada di tangannya. Kalau kamu punya dosa sebanyak bintang di langit, ucapan yang berdoa tadi, dan sebanyak kerikil di bumi, maka akan diampuni lebih cepat rezekimu dari kedipan mata. Hadis riwayat Ibnu Asyakir. Sampai? Kemudian dalam kitab Fathul Bari disebutkan lelaki itu yang berdoa itulah Nabi Khidir alaihissalam. Sampai Pak? Jadi kapan doanya? Gunakan doa itu, nggak perlu ke Mekah, bayarnya mahal. Ya, umroh kan mahal Pak. Sudah sholat. Yaman layasi galuhu syami'an syam'in. Yaman la tukhil tulul masyailu. Yaman la yatabarramu bi ilhalil malihina. Azikni burda afuka wa halawati rahmatika. Insya Allah. Ya, sanadnya jelas dari hadis, amalkan itu. Ya. Mudah-mudahan Allah meridhoi amalan ini. Wahai zat yang tidak disibukkan pendengarannya dengan pendengaran lain. Ya. Jadi intinya antum memohon bukan kepada inti dari asma. Inti kepada zat kamu mohon. Zat itu efeknya ada pada tubuh. Kalau zat ada pada tubuh, pendengaran antum sering mengganggu doa. Tuh. Ya. Hati antum sering mengganggu doa karena ada bisikan syaitan. Ya. Maka lapat ini, ya, yaman la yashagaluhu syami'a an syam'in. Wahai zat yang tidak disibukkan sama pendengarannya dengan pendengaran lain. Berarti arahannya jatiyah Pak. Maka makbul doa itu. Paham nggak maksudnya? Amalkan. Wahai zat yang tidak pernah salah memberi kepada banyak orang yang meminta. Ya, kalau antum meminta pasti diberi. Wahai zat yang tidak pernah bosan mendengar permintaan hambanya yang terus menerus. Berikan aku rasa sejuk ampunanmu dan manisnya rahmatmu. Tidak ada nilai dikte doa ini. Ya Allah, berilah saya istri yang cantik, janda kaya, banyak duit. Enggak begitu bro, itu dikte namanya. Enak aja. Minta 10 miliar, enak aja. Enggak begitu Pak. Doanya penuh adab Pak di Nabi Khidir ini. Karena sifatnya sangat ruhani. Itu yang membuat menjadi mustajab. Ya. Apakah kamu sudah pernah mendengarnya? Ali tahu mendengarnya. Makanya Ali sebelumnya menyebut doa antum luar biasa dan sangat mustajab kepada laki itu. Sampai pergi Ali tidak tahu kalau itu Nabi Khidir. Ya. Hadis riwayat Ibnu Asyakir. Itu ada di kitab Fathul Bari. Jadi kesimpulan. Ada berapa amalan Pak? Istighfar, 10 zikir, ya. Sudah itu doa, ya, yang sehari sekali, bismillahi, yang terakhir doa setelah sholat. 4 amalan. Tinggalkan semuanya Pak. Pakai amalan itu. Sampai Pak? Doanya kita farewelkan istighfar setelah sholat. Istighfar itu
kapan saja, di mana saja. Berarti berguna istighfar itu seluruh dipakai. Baik zikir 10 pakai istighfar. Baik doa sehari sekali basmalahnya kidir pakai istighfar. Istighfar dengan 10 zikir. Istighfar dengan basmalah kidir. Istighfar dengan doa kidir. Permohonan setelah sholat fardu pakai istighfar. Ya, paham ya? Jadi apakah boleh mengamalkannya untuk zikir 10 kan sehari 1 kali. Zikir 10 sebanyak 10 putaran lafaz. Tiap hari 5 kali dalam sholat. Jawabannya tidak. Ya, tidak. Jadi zikir tadi boleh diamalkan sudah sholat tapi cukup sekali. Paham ya? Yang basmalah Nabi Khidir, kapan amalannya? Ada yang tahu Pak? Kapan amalannya? Yang basmalah. Kalau kepepet. Tahu kalau kepepet. Gitu aja bahasanya. Nah ini kan harus dijelaskan. Enggak farewell semuanya Pak. Karena kalau farewell ingat ada hak Allah, hilang semuanya nanti. Paham nggak? Kepepet itu doanya harus ada hak Allah Pak. Supaya bukan diberikan, gali lubang tutup lubang lagi. Ya. Masa kita utang ke riba, ngambil riba lagi. Nah, pakai hak Allah. Ya. Nanti secara lebih detail dong jelaskan lagi. Ya. Itulah karomah pertama Nabi Khidir. Doanya makbul. Istighfar, doanya makbul. Zikir, istighfar, zikir, dan doa. Ada 4 amalan. Sampai sini paham? Kalau enggak silakan tanya. Doa Nabi Khidir. Dan ini bukan ijazah. Kalau antum mau mengamalkan, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Karena kalau ada ulama lain menyebutnya sebelum memakai doa Khidir ini, antum harus ketemu Khidir. Mabuk antum. Ada salawatnya. Nunggu dulu di pantai jalan-jalan bertahun-tahun sampai mati nggak ketemu-ketemu, antum gimana? Nabi Khidir itu unik orangnya. Maka disebut misterius. Banyak kisah, banyak riwayat, banyak ulama yang bertemu. Tapi ada sebagian ulama menganggap Nabi Khidir itu meninggal. Nabi Ilyas juga udah meninggal. Ya, menganggap begitu. Kenapa? Karena ada hadis di Rasulullah yang menerangkan selama ditutup kenabian, ya, selama ditutup kenabian tidak ada makhluk yang bisa hidup lagi. Duduk. Itu ada hadisnya. Artinya Nabi Khidir itu dari zamannya Nabi Musa itu hidup sampai Nabi Muhammad. Paham ya? Begitu ada 10 nabi yang panjang umurnya. Setelah Nabi Muhammad ada, nggak ada lagi nabi. Itu menurut pendapat ulama sebagian. Duduk ya. Karena nggak mungkin Pak ada nabi lagi. Seandainya bertemu itu sifatnya kegoiban, pasti alamnya mimpi. Itu menurut pendapat ulama. Tapi ada lagi pendapat ulama, nggak jadi khilafiyah ya, Nung terangkan. Yang mendapatkan Khidir masih hidup. Bahkan banyak orang yang pernah menemuinya. Banyak ulama-ulama khususnya sufi. Nah itu tidak jadi berdebat. Wallahu alam. Duduk ya. Karomah kedua Nabi Khidir alaihissalam. Kullu makanin wati atahu qadamahu tawala ilal launil akhdari. Apa itu? Setiap tempat yang beliau pijak berubah menjadi hijau. Akhdari, asal kata Khidir, menjadi hijau. Ini kain kuning. Kedudukin nama Khidir nih, hijau ya deh. Tumbuh tuh rumput. Gersang apapun juga kalau dibir lalu tumbuh rumput tuh. Itu disebut simbolnya Khidir. Akdar. Hijau itu bahasa Arabnya akdar. Jadi Khidir itu bukan nama, tapi simbol. Duduk ya. Akdar. Ya.
Semua jadi hijau. Itu karomah keduanya Nabi Khidir. Pakaiannya serba hijau. Itu yang dicontoh oleh Rasulullah. Yang aku senang warna adalah hijau. Ya, karena hijau itu melambangkan spiritual yang tinggi. Ya. Menurut As-Salabi dalam kitab Al-Araish, setiap tempat yang beliau pijak akan berubah menjadi hijau dan tumbuh rerumputan, segersang-gersang apapun juga. Ya. Lebih dari itu, Nabi Khidir alaihissalam merupakan sosok yang mendatangkan kesejukan dimanapun beliau berada. Segersang apapun, ada Nabi Khidir sejuk aja. Hijau kan sejuk, Pak. Ya. Kehadirannya selalu menghadirkan kebaikan, keberkahan bagi siapapun. Kita pahami sedikit. Nabi-nabi Allah itu dikisahkan dalam Quran. Salah satunya Nabi Khidir alaihissalam. Nama Khidir diambil dari kata khadar. Khadar. Dalam bahasa Arab artinya hijau. Penamaan tersebut ada riwayatnya dari Imam Bukhari melalui Abu Hurairah. Riwayatnya saya disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, suatu ketika Nabi Khidir alaihissalam duduk di atas bulu yang putih. Bulu, warnanya putih. Kemudian warna bulu itu tiba-tiba berubah menjadi hijau. Ini sabda Nabi. Karenanya penamaan Khidir adalah simbol keberkahan yang dimiliki manusia pilihan. Itulah Khidir. Itulah salah satu keberkahan Nabi Khidir. Nah, ada amalan boleh dilakukan, boleh tidak. Apapun yang diamalkan Nabi Khidir disukai dengan yang serba hijau. Sajadah hijau, selawat dalam hijau, kaos hijau, sorban hijau. Makanya banyak ulama pakai hijau kalau mengamalkan amalan Khidir. Sebaiknya jangan semuanya hijau, Pak. Adalah lambang kehijauan. Karena kita tidak menciptakan kesejukan sendiri. Karomahnya ada di Nabi Khidir. Ini bukan perintah. Ini ilmu. Mencontoh keteladanan dari mencontoh pakaian Nabi Khidir. Sampai ya? Nah, hijau. Kita lanjutkan karomah ketiga Nabi Khidir alaihissalam. Yatamatau bil kudrati alal taharuki bi suratil barqi. Bukan surat Al-Baqarah nih. Paham ya? Bukan. Karomah ketiga Nabi Khidir adalah memiliki kemampuan berjalan cepat sekali. Itu Khidir. Suratil Barqi. Cepat sekali. Nabi Khidir memiliki kemampuan berjalan cepat. Hal itu disebutkan dalam sebuah kisah riwayat bahwa beliau sering melakukan sholat di tempat yang berbeda, bukan memecah badan. Tahu nggak? Ya, 100 kilo sholat di sini dalam 5 menit udah pindah sana. Berjalan ya, cepat. Nah, baik di daratan maupun di lautan. Cepat ya. Itu Khidir. Karomah keberapa, Pak? Karomah ketiga. Semua ilmu ini namanya laduni. Anung tidak ngajarin cara berjalan cepat. Ada amalannya, nggak sekarang, Pak. Nanti yang ditakutkan diamalkan oleh Ustadz Fauzi. Ke Bukit Tinggi nggak perlu mobil. Benar, Pak. Apalagi ada istighfarnya. Karena istighfar kan 0, Pak. Kalau 0. Jadi gini, Pak, bukan Bapak itu bisa terbang ses gitu. Ada aja yang bisa mempercepat. Kadang-kala orang bingung kan, ada bawa mobil pada tidur tuh sampai aja dari Damas Raya kemari. Seperti Iwan. Del Alo. Kira-kira gitu. Sulit dijangkau oleh akal dong, Pak. Ada orang kok cepet bener ya? Begitu kan? Itu Khidir. Amalan tadi. Ya.
Karomah ketiganya, yatama ta'u bil kudrati alal taharuki bi suratil barki. Jadi dia bisa pindah-pindah dari masjid ini ke masjid ini, sholatnya dengan cepat. Maka orang menganggap seperti ilmu waslat katanya. Bukan begitu. Khidir tidak begitu. Ya. Keempat, karomah keempat. Karomah keempat dari Nabi Khidir alaihissalam adalah sebagai berikut. Yumkinu an yattakhida askalanan mutanawiyatan. Dapat berubah rupa. Bisa jadi pengemis, bisa jadi anak muda, ya. Tapi tidak menyamai orang yang akan diberi nasihat. Paham nggak? Misalnya akan menasihati, misalnya salah satu Iwan Aris atau Iwan Rio. Berubah seperti Rio atau Aris enggak? Dia seperti orang tua Aris, seperti pengemis gitu, orang bertongkat gitu. Tapi selalu pakai pakaian hijau. Itu gini, ya. Jadi bisa berubah rupa. An yatakida askalanan mutanawiyatan, ya. Dapat berubah rupa. Keistimewaan lainnya yang dimiliki oleh Nabi Khidir yaitu dapat berubah rupa bentuk hingga penampilan beliau bisa berwujud seorang pengemis sebagai sosok orang kaya, berbagai rupa lainnya, dermawan. Ya, itu dia. Karomah kelima dari Nabi Khidir alaihissalam ialah la yumkinu lil jami'i ru'yati hayatihal madiyati. Wujud fisiknya tak dapat dilihat semua orang. Apalagi setan. Nggak bisa. Jin nggak bisa. Jadi kalau ingin melihat dia harus buka hijab, muka syafa. Gimana cara muka syafa untuk melihat Nabi Khidir? Ada satu amalan. Di antara amalannya ada 10, walaupun sudah membaca amalan zikir 10 tadi satu hari, ya, tapi terasa seperti ada sesuatu ingin melihat Khidir terbetik dalam kalbu, terutama di daerah yang tepat berdasarkan ilmu, yaitu tepi-tepi pantai atau sungai atau telaga yang besar, maka bacalah 10 putaran zikir Khidir tanpa istighfar, sampai Pak? Nah, itu tetap kalau ada kretek, tau nggak? Petunjuk fatwa pada kalbu. Jangan sembarangan ngamalin, Pak. Karena gini, Pak. Hati ingin bertemu Khidir itu pilihan Allah, paham ya? Kalau pilihan sendiri itu pengen sakti, pengen kepepet duit. Saya temuin Khidir nih supaya bisa dapat rezeki. Nggak bisa gitu. Itu hawa nafsu. Paham nggak? Kita nggak ada memikirkan, tahu-tahu ada kretek aja di hati. Ya, ilham itu timbul, wasilahnya ke Khidir oleh Allah. Kalau kemuliaan tertinggi, wasilah ilham itu nggak perlu pakai perantara. Itu udah tinggi, makom itu jarang. Ya. Jadi wujud fisiknya tak dapat dilihat semua orang. Nabi Khidir itu sosok nabi yang tertutup. Hal itu sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Al-Arash. Ada kitabnya, referensinya. Wafqan limajmu'atin minal ara'i yu'adul kudru nabiyan mudafi yaumirihi wa mayyubwan anil anzari. Khidir menurut kumpulan pendapat-pendapat adalah nabi yang dipanjangkan umurnya, yang tertutup dari pandangan-pandangan. Wujud fisiknya itu enggak semua orang bisa melihatnya. Ya. Karena Nabi Khidir alaihissalam itu kan merupakan salah satu orang yang dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan wahyunya, khususnya wahyu pengamalan ilmu ladunka atau laduni. Ya. Muka siapa? Ilham. Dan itu sampai kiamat harus disampaikan kepada umat pilihannya. Duduk ya. Nah, jadi Nabi Khidir alaihissalam itu diceritakan di Al-Quran ketika pertemuannya dengan Nabi Musa. Ya,
Allah Subhanahu wa taala itu kan memiliki para nabi yang memiliki tugas pengajaran syariat para rasul sebelumnya kan. Jumlah nabi alaihissalam itu, jumlah nabi Allah Subhanahu wa taala itu begitu banyak, Pak. Hingga ratusan ribu. Karenanya kan Anda pernah menyampaikan dalam sebuah riwayat, ada hadis dari Abu Dzar, Rasulullah kan bersabda, "Qultu ya Rasulullah, kam abdadul anbiya'i?" Fa adzaba Rasulullah mi'atun wa isrun alfan nabiyyin kan. Wahai Rasulullah, ada berapa jumlah nabi? Rasulullah menjawab, nabi ada 120 ribu. 120 ribu. Hadis ini sahih. Ya. Arti kata, kemudian ditanya lagi, wahai Rasulullah, ada berapa jumlah Rasul? Rasul menjawab, 313. Yang wajib diketahui 25. 313 Rasul, Pak. Ya. Jadi sangat banyak. Hadis riwayat Ibnu Hibban nomor 361. Nabi Khidir alaihissalam itu kan disebutkan dalam Al-Quran sekali pada surat Al-Kahfi 60 sampai 82, terutama dalam rangkaian cerita Nabi dengan Nabi Musa. Ya. Itu dibagi menjadi beberapa rangkaian pertemuan Nabi Khidir alaihissalam dengan Nabi Musa alaihissalam. Itu banyak ajaran hikmah yang perlu dipetik. Terutama manusia itu sering berprasangka jelek. Iya kan? Itu kan hikmah. Dan Nabi Musa itu bertahun-tahun sampai seumur hidup harus bertemu. Tapi Nabi Musa ditunjuki daerahnya sekitar 2 lautan yang bertemu. Gitu. Sampai seumur hidup kalau belum bertemu, saya tidak akan tetap berjalan mencarinya. Jadi pas ketemu, Nabi Musa memohon untuk menjadi muridnya. Ya kan? Nabi Musa memohon untuk jadi muridnya, minta Nabi Khidir menjadi gurunya. Nabi Khidir alaihissalam memberikan pelajaran pertama kepada Nabi Musa. Akhirnya apa? Nabi loh, kelasnya Rasul, Nabi Musa ditinggalkan. Nggak kuat antum. Nabi Musa alaihissalam ditinggalkan oleh Nabi Khidir. Ini dijelaskan, diabadikan di Quran. Betul kan? Dari Quran surat 60 sampai 82. Ya. Itu silakan aja dibaca. Itu isinya. Nah, antum tidak akan jabarkan bisa sampai pagi nih. Tapi tolong dibaca. Ya. Al-Kahfi 60 sampai dengan 80. Itu komunikasi yang paling gamblang antara Nabi Musa belajar dari Nabi Khidir. Ada tembok yang diruntuhkan, ada biduk yang dibocorin. Sama ya? Nggak perlu nung jelaskan. Udah banyak ulama menceritakan perkara ini. Jadi di sini memang tercatat semuanya, tapi ini terlalu panjang. Nah, waktu juga yang menentukan kita. Nah, selanjutnya, sedangkan kalau ingin bertemu Nabi Khidir ada amalannya. Untuk ulama, beberapa sebagian ulama, khususnya ulama-ulama sufiyah atau ulama tarekat atau ulama tasawuf yang meyakini Nabi Khidir masih hidup. Maka ada amalan untuk bertemu Nabi Khidir. Ada ikhtiarinya. Di samping membaca 10 zikir di daerah-daerah yang diilmuinya, terutama dekat tepian pantai dan air yang besar, itu salah satunya, tentunya dengan embel-embel pakaian hijau, wallahu alam. Nah, setelah membaca 10 tadi, ya, apakah pakai istighfar? Tidak, tidak pakai istighfar. Ya, baca doa Nabi Khidir, kemudian setelah baca, bukan baca doa, baca 10 zikir tadi, 10 zikir Khidir, kemudian baca selawat Ismul Azam namanya. Apa namanya? Ismul Azam. Kalau kita membaca selawat Ismul Azam di suatu daerah tepian pantai, timbul terasa langsung dijemput dengan zikir 10. Sama ya? Kalau antum misalnya berjalan tepi pantai,
dalam keadaan bersih. Tahu-tahu antum ingin bertemu dengan Nabi Khidir, detak itu katrat, ragu apakah itu dari nafs, apakah itu dari kalbu, antum langsung baca selawat aja. Ya, baca selawat aja. Selawat Nabi Khidir, ya, yaitu nama selawatnya Ismul Azam. Selawat ini ijazah. Ini baru ijazah. Dibuka oleh Syekh Yusuf bin Ismail Al-Nabani. Ya, ada kitabnya. Sa'adatud Dara'in fil Salati ala Syahidil Kaunain. Kirim Al-Fatihah kepada Syekh Yusuf bin Ismail Al-Nabani. Saya mau mengamalkan selawat Ismul Azam. Khususon ila ruhi Syekh Yusuf bin Ismail Al-Nabani Al-Fatihah. Baca selawat ini. Karena selawat ini berdasarkan penemuan wasilahnya, beliau yang bertanggung jawab. Ya, itu sebagai wasilah. Paham nggak? Perantara untuk bertemu Nabi Khidir. Ditambah satu nabi lagi, Nabi Ilyas. Dia berdekatan waktunya. Pakai selawat ini juga. Karena itu jika seorang ingin berjumpa dengan Nabi Khidir dan Nabi Ilyas alaihissalam, maka hendaklah ia memperbanyak membaca selawat tadi dengan wasilah Syekh Yusuf bin Ismail Al-Nabani. Nah, perbanyak selawat itu, boleh 2 atau 3 tapi ganjil. Adapun kalimat salawat Ismul Azam ini adalah sebagai berikut. Ya. Allahumma inni as'aluka bismikal azamil muktubi min nuri wajhikal karimil alal mubadadit aimil bakil mahkolaki fil qalbi nabiyika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa as'aluka bismikal azamil wahidi bi wahadatil ahadil mata'ali an wadatil kami wal adadil muqadasi an kulli ahadin bihaqi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Antus holiya ala sayyidina Muhammadin siri hayati wujudi wassahabati azami likuli mawujudin solatan tatshabitu fi qalbi imani wa tuhafizzunil qur'ana wa tuhafuni minhul ayati wa taftali bihi murral jannah wa nurun naimi wa nurun nazari illa wajhikal karim wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan asmamu yang agung, yang tertulis dari cahaya wajahmu, yang tinggi, yang besar, yang kekal, yang abadi di dalam hati Rasul dan Nabimu Muhammad SAW. Aku mohon dengan asmamu yang agung dan tunggal, dengan kesatuan yang menunggal, yang agung dari kesatuan jumlah, yang suci dari setiap sesuatu yang hak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Semoga engkau limpahkan rahmat kepada junjungan kami Muhammad SAW, rahasia kehidupan yang ada, sebab terbesar bagi semua yang ada, dengan rahmat yang menetapkan iman dalam dadaku dan mendorongku agar menghafalkan Al-Quran dan memberikan pemahaman kepadamu, terbukanya mukasyafah pada ayat-ayatnya, membukakan padaku dengannya cahaya surga dan cahaya nikmat, serta cahaya pandangan matamu kepada yang dimuliakannya olehmu yang mulia, juga kepada keluarganya dan para sahabatnya, juga limpahan keselamatan kepada mereka. Itulah arti solawat dari solawat Ismul Azam untuk bisa bertemu dari Nabi Khidir. Setelah baca selawat itu, baru baca 10 zikir Khidir. Kalau dirunut arti tadi, makna pada 10 zikir itu menentukan kehadiran. Menentukan kehadiran. Mudah-mudahan Allah meridhoi amalan ini dan menjadi amalan untuk kita. Jadi kearifan kita yang perlu kita amalkan. Mungkin kita sudah punya
referensi apa yang mesti kita amalkan. Istighfar, 10 zikir, ya. Sudah itu doa permohonan rezeki dan perlindungan rezeki itu sendiri. Ada 4 amalan. Itu yang terbaik diamalkan. Kalau bertemu Nabi Khidir, karena ini sifatnya ijazah, kearifan kita. Kalau antum ingin mengamalkan, silakan. Karena ada pertanggungjawabannya dari wasilah orang yang memberi ijazah. Ini penting dong sampaikan. Mudah-mudahan tidak buta kita mengamalkan segala sesuatu. Apalagi mendekati hal-hal yang sifatnya lil adat. Ada pertanyaan? Sebelum kita tutup, ada ketiga nanti beberapa amalan yang agak lebih menyeramkan. Ganti rupa, pindah tempat, ya, ngambang di air, itu Khidir, ladunkah? Insya Allah, Isnen kalau masih diberi waktu dan umur. Ya. Apakah mau mengamalkan ilmu tadi? Disinilah kearifan kita. Kalau di anu yang tertinggi adalah ilmu ilham. Ilmu ilham itu khusus diberikan kepada Nabi Khidir. Amalan yang 4 putaran tadi. Banyak maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.